Selamat pagi, ketemu dengan saya Hendra Arya. Kali ini saya akan coba membahas tentang data. Jadi data itu dibagi menjadi dua, yaitu data scientist dan data analis. Kenapa saya bahas ini? Karena dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, seorang data analis, seorang data science akan sangat amat terpakai dimanapun perusahaan. Sudah terbukti di beberapa survei, skill yang akan survive ke depan sampai kapanpun itu adalah seorang data analis atau data scientist. Nah, saya belajar juga tentang data analis tidak serta-merta langsung fasih. Dari yang buku saya baca, judulnya bercerita dengan data, karangan Knausgard ya. Jadi seorang data analis, saya bercerita tentang data analis ya. Bagian pertama, data analis ini di beberapa perusahaan diperlukan untuk menentukan arah perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu mau bertumbuh atau memposisikan diri dia sedang berprogres, pasti butuh seorang data analis. Dimana data analis ini tujuannya yang pertama analisa data, itu udah pasti. Yang kedua, memberikan masukan atau inputan kepada manajemen untuk dipergunakan strateginya mau ke arah mana. Nah, memang mencari seorang data analis ini sangat susah. Kenapa? Karena skillnya tidak dipelajari di bangku kuliah ya, tidak dipelajari di manapun kecuali Anda ikut kursus berbayar contohnya ya. Tools yang biasa digunakan seorang data analis yang pertama memang Microsoft Excel, tapi tidak hanya itu saja, masih ada SPSS dan lain-lain. Cuman yang paling umum digunakan adalah Excel. Nah, ketika Anda atau mungkin orang awam memilih menjadi seorang data analis, yang perlu dipahami yang pertama adalah senangi dulu data. Kalau Anda melihat data aja sudah pusing, sudah bingung, itu akan susah. Nah, dari data-data itu, poin yang terpenting kita harus membedah dulu. Itu data mau arahnya mau kemana. Pasti ketika teman-teman yang mau menjadi seorang data analis melihat berbagai kolom ya di Excel misalkan, atau mungkin mau menganalisa suatu data dari suatu perusahaan. Nah, teman-teman harus membedah dulu struktur apa aja yang ada di dalam, misalkan dari jumlah, atau mungkin kita mau menghitung progres per bulan, atau mungkin year to date, atau mungkin kita mau melihat revenue. Itu sangat diperlukan. Itu yang pertama, struktur datanya ya. Kemudian yang kedua, memvisualisasikan. Ini yang terpenting. Kalau tadi itu kita bedah struktur, kita ada kolom-kolom dan lain-lain, yang kedua kita harus memvisualisasikan. Jadi tidak hanya di IG aja kita bisa storytelling, tapi di Excel kita bisa juga storytelling. Nah, teman-teman yang bagi yang mau berkecimpung di data analis, hal yang penting yang tadi, yang pertama lihat dulu struktur datanya. Yang kemudian kedua, kalian bisa berstorytelling atau bercerita dari data tersebut mau dianalogikan seperti apa. Ingat, skill ini
akan dipakai terus di berbagai perusahaan. Saya juga baru belajar lagi tentang data analis, karena ternyata memang sangat banyak yang harus dipelajari. Jadi untuk kalian yang tetap ingin menjadi seorang data analis, tetap konsen dengan DNA kalian, karena DNA data analis itu unik. Tidak semua suka dengan data, tapi semua orang butuh data. Jadi konteksnya, pertama pahami dulu datanya, kemudian visualisasikan. Itu aja dari saya. Kita nanti ketemu di part 2, how to be a good data analyst. Terima kasih.